Ya, baik, shalom. Selamat pagi buat anak-anak rohani di mana saja berada. Salam Destiny. Saya percaya saudara semua tetap antusias. Dan mari kita akan memasuki renungan kita di hari ini. Saya ingin share tentang bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini, sekalipun masih ada banyak tantangan, hambatan yang kita hadapi, tetapi saya percaya bahwa kita sedang memasuki suatu masa penggenapan dari setiap janji-janji Tuhan. Artinya, jalanilah kehidupan sepanjang tahun ini dengan mempercayai bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan menjadi realita, akan menjadi jawaban bagi kita. Kalau saudara terus menjalani hidup dengan suatu pengharapan, dengan suatu keyakinan, dengan satu kepastian bahwa sepanjang tahun ini sekalipun ada banyak tantangan, tapi saudara akan bisa mengalami realita dari janji-janji Tuhan itu, maka apa yang saudara rindukan, apa yang saudara harapkan itu akan menjadi kenyataan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita mau renungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya akan bacakan untuk kita di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Apa yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ini tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, saya mau baca ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 saja. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melingpari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dia." Nah, Bapak Ibu Saudara, tradisi Yahudi pada saat itu menghitung hari itu hanya pada siang. Disebut 12 jam itu karena dihitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Yesus katakan kepada mereka, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita supaya mengalami penggenapan dari janji Tuhan sepanjang tahun ini? Jadi saya katakan sekalipun masih banyak tantangan, persoalan, dan masalah yang kita hadapi, supaya kita bisa mengalami realita dari janji-janji Tuhan itu, maka ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, supaya saudara bisa hidup berkemenangan, saudara harus berjalan di dalam terang. Yesus berkata di sini, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia." Bagaimana supaya saudara bisa mengalami realita dari janji-janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Maka saudara harus menjalani kehidupan ini di dalam terang. Berjalan dalam terang itu pasti saudara dan saya tidak terantuk pada batu. Berjalan dalam terang pasti kita mempunyai cara pandang yang jauh. Berjalan dalam terang berarti kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ada suatu tampak lebih jelas. Karena itu saudara harus membangun kehidupan ini tetap berjalan di dalam terang. Nah, ini bukan berbicara tentang hal-hal lahiriah, bukan bicara tentang hal-hal jasmani, tapi semua yang diajarkan di dalam firman Tuhan adalah berbicara tentang hal-hal rohani. Karena itu yang dimaksudkan dan berjalan dalam terang, ya ayat tadi katakan sini, kalau kita berjalan dalam terang maka tidak akan ada banyak masalah, tidak akan terantuk pada batu. Kalau kita terantuk pada batu, artinya kita mengalami sandungan, kita mengalami
problem, mengalami persoalan masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Mazmur 119 ayat 130 berkata bahwa bila tersingkap firman-firman-Mu itu yang memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, bagaimana supaya saudara bisa berjalan dalam terang? Yang dimaksudkan berjalan dalam terang secara rohani adalah saudara harus berjalan di dalam terang firman. Dalam terang firman artinya saudara harus berjalan dalam penyingkapan firman. Kita punya Alkitab, semua orang Kristen punya Alkitab. Dan bahkan di handphone saudara sudah ada Alkitab elektronik. Yang disebut berjalan dalam firman bukan sebanyak mungkin saudara bisa menghafal ayat, bukan saudara tahu banyak tentang firman, tetapi yang disebut berjalan dalam terang jika firman Tuhan itu tersingkap, ada penyingkapan, ada pewahyuan, ada pencerahan dari setiap firman yang kita baca. Alkitab yang tertulis itu logos, tetapi kalau firman itu menyingkapkan, memberi terang bagi kita, kalau kita bisa mengerti firman itu, ada penyingkapan di dalamnya, atau kita istilah lain dengan disebut dengan rema atau processing word, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman yang kita baca ketika tersingkap, ada Roh Kudus menyingkapkan firman itu bagi kita, maka saya percaya itu akan memberi terang bagi kita. Mazmur 119 ayat 105 pun berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Jadi yang dimaksudkan dengan berjalan dalam terang adalah berjalan di dalam penyingkapan firman. Jadikan firman Tuhan sebagai penerang kehidupan. Saudara boleh hidup, ada punya banyak lampu saudara di rumah saudara. Tetapi kalau saudara tidak punya terang firman yang menerangi hati, menerangi kehidupan, maka saudara sedang, tanpa saudara sadari, saudara dan saya sedang berjalan dalam kegelapan itu. Dan Tuhan mau setiap orang percaya perjalanan hidupnya akan terus diterangi oleh firman, sehingga dia bisa berjalan makin lama makin terang, makin lama makin naik, tidak akan pernah mengalami hal-hal yang suram dalam hidup. Satu ayat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 6, firman Tuhan katakan begini, Aku ini Tuhan yang memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus berjalan dalam terang firman, dalam penyingkapan firman, maka bukan saja saudara yang berjalan di dalam terang itu, tapi di dalam hidup saudara akan terpancar terang itu. Kalau saudara terus semakin limpah dengan firman, kerinduan untuk terus mencari Tuhan, kerinduan untuk terus mendengar suaranya, terus mendengar petunjuk arahan dari rumah Tuhan, saudara terus membiarkan dirimu diregulasi oleh kebenaran-kebenarannya, maka saudara akan mengalami terang Tuhan itu sendiri, sehingga hidupmu bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika firman Tuhan itu terus memenuhi hidup kita sampai saudara limpah dengan firman, maka kebenaran-kebenaran itu atau pribadi Tuhan itu sendiri yang akan menjadi penerang bagimu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, langkah pertama untuk kita bisa meraih seluruh janji-janji Tuhan sepanjang tahun di mana kita jalani ini, maka saudara harus berjalan di dalam terang firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mendengar firman itu sangat baik, tapi saudara harus perhatikan dengan benar apa yang saudara dengar, bagaimana cara saudara mendengar, dan siapa yang menyampaikan firman itu buat saudara.
Jadi tidak sekedar mendengar. Hari-hari ini fenomena orang bisa menyampaikan firman di mana saja, di YouTube atau di media sosial. Tapi saudara tidak pernah mengenal siapa pribadi, bagaimana kehidupannya setiap waktu. Karena itu adalah lebih baik saudara mendengar gembalamu, pemimpinmu, bapak rohanimu yang berbicara itu lebih baik daripada orang yang sama sekali saudara tidak kenal. Ya, saudara mungkin khotbahnya lebih baik dari gembalamu. Penyampaian firman-Nya mungkin lebih kelihatan lebih berbobot. Tapi dengar baik, saudara tidak punya ikatan perjanjian dengan dia. Tapi kalau saudara dengan bapak rohanimu atau dengan pemimpin rohanimu, gembalamu di gereja, pendetamu di gereja, maka orang itu bertanggung jawab atas hidup. Mungkin saudara melihat orangnya biasa-biasa saja, tapi ketahuilah kalau hidupnya akurat, saudara lebih tahu hidupnya daripada tahu orang di luar sana. Kalau saudara mempunyai satu koneksi, satu ikatan covenant dengan pemimpin rohani, maka sesungguhnya dia bisa memberikan warisan rohani bagi saudara. Ingat sekali lagi, semua firman yang ditaburkan itu bersifat roti untuk dimakan dan juga bersifat benih untuk ditabur. Kalau saudara hanya cuman menerima firman, sekedar hanya cuman roti untuk dimakan, maka hanya bisa memuaskan rasa dahagamu sementara saja. Tetapi kalau engkau bisa menerima itu sebagai benih, maka percayalah benih itu ketika ditabur pasti akan bertumbuh, berbuah. Dan satu ketika dia akan terjadi pelipat gandakan. Bangun kehidupan untuk menerima sesuatu yang benar-benar datang dari surga. Hati-hati dengan siapa yang saudara dengar. Tidak semua orang yang mengucapkan ayat-ayat Alkitab itu datang dari Tuhan. Sebab setan pun mengucapkan ayat Alkitab. Dan setan mengucapkan ayat itu di depan Yesus. Sebab ada tertulis. Artinya bahwa saudara harus mengenal siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Mengenal bukan sekedar tahu. Saudara harus punya satu ikatan. Ya, seorang bapa hanya yang baru bisa memberi warisan kepada anak. Om tidak pernah memberikan warisan buat anak, apalagi orang di luar sana. Demikian juga hal rohani itu bersifat warisan. Kalau saudara dengar dari luar sana, dengar banyak orang, makanya saudara dengar itu hanya roti untuk dimakan dan itu hanya sesaat, mengenyangkan perut kemudian dibuang ke jamban. Kalau saudara punya satu ikatan perjanjian, saudara tinggal dan tertanam di dalam rumah di mana saudara terus makan di sana, maka yang saudara terima itu berupa warisan. Warisan itu benih, dan ketika saudara menerimanya, benih itu akan bertumbuh dan terjadi pelipat ganda atas hidup saudara. Saya percaya bahwa kalau kita terus berjalan dalam terang firman, ada penyingkapan firman dalam hidup kita. Tuhanlah yang ada orang yang telah ditetapkan Tuhan atas hidup saudara yang akan menyingkapkan setiap kebenaran-kebenaran bagi saudara. Memang Tuhan juga beri Roh Kudus dalam hati kita, dan Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk memberi penyingkapan pada firman Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan menaruh modal. Tuhan menaruh seorang sebagai pola hidup yang ilahi. Ketika saudara mengikuti pola yang dia bangun, akan mempermudah hidup saudara untuk menjalani kehidupannya dari hari ke hari. Kita berjalan dalam terang, maka kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan katakan di sana, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia yang adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala
dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita berjalan dalam terang, jika kita mengalami terang itu, menerima terang itu, firman-Nya adalah terang, firman-Nya adalah pribadinya sendiri, maka kita akan mengalami persekutuan satu dengan yang lain. Hanya orang-orang yang hidup di dalam terang firman yang bisa hidup dalam satu persekutuan, unity, bisa menjadi satu di dalam ikatan roh yang akan membawa kita untuk mengalami penebusan. Kita akan mengalami penyucian, kita akan mengalami pengampunan dosa, dan saudara hidup di bawah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jalani hidup kita untuk bisa mengambil semua apa yang Tuhan janjikan sepanjang tahun ini. Maka bangunlah hidupmu untuk terus berjalan di dalam terang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur. Terima kasih untuk firman yang kami renungkan saat ini. Tuntun kami untuk terus mengalami terang firman. Dari hari ke hari kami boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman. Jika tersingkap firman-firman-Mu itu yang memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, ajar kami, tuntun kami untuk terus membangun kehidupan di dalam terang firman. Hari ini kami sudah menerima cahaya terang firman itu sendiri waktu kami beri diri buka hati untuk mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua pendengar, berkati semua anak-anak rohani, berkati semua mereka yang mengikuti melalui channel ini. Berkati mereka ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan. Adalah anugerah-Mu tercurah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua belenggu yang mengikat hidup mereka terlepas, belenggu sakit penyakit, belenggu ketakutan, belenggu kegelapan, bahkan terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan yang dipengaruhi oleh kekuatan dukun, sihir, tenung, dan kekuatan gaib lainnya. Kami batalkan semuanya dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka boleh mengalami terang firman Tuhan, menjalani hidup mereka yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan.